Halo, apa kabar Sobat Kompor? Kelompok Om pingin ngobrol. Kita ketemu lagi dalam edisi kali ini. Kita akan membahas tentang isu yang tidak biasa. Setelah di episode yang sebelumnya, kita membahas tentang sejarah internet di Indonesia dan beberapa isu yang terkait dengan keamanan cyber, keamanan internet yang ada di Indonesia yang saat ini sedang menjadi pembahasan di mana-mana. Pada edisi kali ini kita akan membahas juga satu isu penting yang sekarang juga masih terus dibahas dan menjadi pembicaraan di mana-mana. Tetapi ini dari sudut pandang yang tidak biasa. Sebelumnya kemarin kita mengundang teman-teman kita dari para praktisi IT, para praktisi internet pelaku sejarah di Indonesia. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang multidisiplin ilmu, ya, karena selain sebagai seorang praktisi IT, beliau juga praktisi hukum, dan yang lebih penting lagi, beliau juga praktisi di bidang investigasi spesialis dalam hal pelacakan aset. Yang ini merupakan sudut pandang yang tidak biasa di dalam diskusi-diskusi kita yang sebelumnya. Untuk tidak menunda pembahasan, ya, menyingkat waktu, kami perkenalkan teman kita. Selamat datang Mas Paku Utama. Halo Mas Didin, apa kabar? Ini kawan lama. Jadi beliau ini multi talenta gitu ya. Jadi selain sebagai praktisi yang sudah disebutkan tadi, beliau juga mendalami digital forensik ya. Mungkin langsung disclaimer ya Mas. Takutnya offside. Offside gitu ya. Oke. Silakan memperkenalkan diri. Saya bukan praktisi IT Mas. Oh, bukan praktisi IT. Oke. Ya, jadi kalau edukasi S1 saya tuh hukum Mas. Ya, latar belakangnya edukasi hukum, S2 juga hukum, S3 juga hukum. Tapi fokusnya memang ada yang tadi disebut ada namanya itu aset recovery. Jadi sebenarnya kalau bicara IT itu adalah salah satu komponen untuk merangkai tadi yang namanya aset recovery. Cuma nanti how to-nya nanti sambil kita ngobrol. Iya, Tapi aku sendiri bukan praktisi IT. Dibanding Mas Didin, wah jauh Mas. Kayaknya kalau kita ngelihat episode kompor yang sebelumnya, banyak sekali tokoh IT kita itu sama seperti itu, kesasar gitu. Jadi bukan dari sejak awal memang pendidikannya IT gitu. Ada beberapa yang memang latar belakang keilmuannya IT, tapi kebanyakan menjadi praktisi IT di Indonesia ini yang generasi lama ya, itu memang orang-orang yang kesasar gitu. Jadi terjerumus istilahnya. Jadi sebenarnya kalau melihat aktivitasnya yang sekarang, ya itu nggak bisa disebut sebagai bukan pakar IT, karena sehari-hari bergelut dengan IT. Gitu. Jadi kepakarannya timbul karena aktivitas sehari-harinya memang berkecimpung di situ. Tapi Mas Paku, ilmu hukumnya tetap terus dipakai ya? Iya. Karena fundamentalnya kan lebih di hukumnya. Di hukumnya. Gitu. Oke, jadi kita masih ada lagi yang perlu disampaikan perkenalan gitu aja. Kerjanya sekarang di mana gitu, ngapain? Jualan batik Ya. Oke, jadi isu kita kali ini yang ingin kami bahas dengan Mas Paku adalah tentang perjudian online. Ya, mungkin untuk latar belakang. Jadi kami kelompok Om ingin ngobrol ini mengkritisi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya memberantas perjudian online. Jadi pemerintah masih menggunakan pendekatan konvensional dengan cara melakukan terutama pemblokiran terhadap situs-situs judi dan melakukan penegakan hukum. Tapi yang
dikenai penegakan hukumnya ini ya para pemain yang di level bawah. Hmm. Nah, kami berpendapat karena pengalaman dari tim Kompor sendiri ini sudah terlibat di dalam penapisan situs-situs judi online itu kira-kira sudah 15 tahun yang lalu. Kami berpendapat cara yang efektif untuk menanggulangi perjudian online ini adalah dengan apa istilahnya follow the money. Gitu. Maka dari itu kita mengundang Mas Paku untuk berbicara tentang hal itu. Kira-kira gimana? Ada kawan-kawan kita yang awam itu sering menanyakan, sebenarnya bisa nggak sih kita mengidentifikasi, melacak transaksi yang khusus kejahatan tertentu ya, terutama dalam hal ini perjudian dari transaksi keuangan yang berlangsung. Mungkin sebelum ke pertanyaan Mas Didin ya, kita perlu bagi dulu kalau dalam konteks tadi judi online. Karena kan tadi kata kuncinya kan bisa nggak sih follow the money? Ya. Cuman kan pertanyaannya money yang apa? Jadi kalau dalam konteks tindak pidana, kita bicara judi online itu apakah ini judi online ini sebagai alat melakukan tindak pidana? Jadi kalau dalam misalnya kita bicara undang-undangnya ya, paling gampang namanya tuh ada KUHP. KUHP itu pun direvisi 2023 kemarin. Oh ya, Nomor tapi belum 1 berlaku ya. 2023. Masih 3 tahun lagi. 3 tahun ya, Betul. 2026. Nah, kita pakai yang lama deh. Ada namanya pasal 39 ayat 1. Ada namanya instrument of crime. Karena kalau dari kacamata hukum itu dua hal yang berbeda. Contoh paling gampang kayak gini. Kita bicara korban judi online di Indonesia jumlahnya semakin bertambah. Nah, itu kita harus kritisi dulu nih. Sama aja kayak gini. Misalnya, mohon maaf, Mas Didin beli narkoba gitu. Tiba-tiba barangnya nggak diantar sampai rumah. Jadi korban nggak? Korban, ya. Pelaku dong kan terlibat kan. Terlibat. Sama aja kan. Wah, bingung juga ya nih dari menempatkannya ya. Nah, kan karena kan kita bicara dalam konteks uang hasil kejahatan, apakah uang korban itu berbeda dong. Tapi kalau kita bicara uang hasil kejahatan, balik lagi yang ke tadi, ada uang masuk untuk menghidupkan industri judi online, berarti dia bukan proceed of crime. Berarti kan dia misalnya masuk untuk mensupport tadi namanya ya? investasi. Jadilah instrument of crime, bagian dari itu melahirkan ada namanya tindak pidana. Tindak pidana ini tindak pidana asal. Kalau terminologinya bahasa kerennya predicate crime. Jadi kejahatan yang pertama, kejahatan asal. Oh, kejahatan asalnya. Betul, kejahatan asal apa? Kayak tadi tuh, apakah bentuknya dia aplikasi? Nah, dia ada orang-orang yang naruh uangnya di sini. Nah, ini kan kejahatan. Lalu orang ini, makanya aku mencoba tidak langsung bilang jargon nih korban-korban, karena kalau dari konteks hukum ini dua hal yang berbeda. Belum tentu dia korban kan. Ya. Kalau orang biasa tahu judi dilarang, judi di Indonesia dilarang. Ya, tetap main, jadi bukan korban. Pelaku. Walaupun dia teriak-teriak dia saya korban, saya hilang. Sama kalau aja. kalah baru korban. Betul. Apalagi yang gitu kan. Dari sini berarti kan si judi online ini dia melahirkan uang, kita belum bicara keuntungan. Kalau dari konteks misalnya hitung-hitungan, keuntungan tuh beda lagi. Keuntungan kan ada yang pendapatan, kurangin cost, baru profit. Kita bicara profit perolehan. Yang sistem judi ini menghasilkan uang-uang yang berputar, itu menghasilkan profit of crime. Nah, berarti pertanyaannya dalam konteks pertanyaan Mas Didin, follow the money. Follow yang awal, sehingga ini menjadi aktif di Indonesia, instrument of crime, atau follow sesudah. Nah, itu kita bicara respon. Kalau sesudah berarti kita respon setelah kebakaran. Tapi kalau kita bicara sebelum, berarti kita bicara identify sama deteksi dulu nih. Oke, jadi yang dideteksi itu yang aliran investasi tadi ya? Betul, karena kalau nggak ada itu, ya gimana mau orang bisnis judi online kan? Untuk membangun ekosistemnya itu ya? Betul. Jadi kalau ujungnya kita bicara bagaimana men-stop, nah mindset kita harus holistik. Nah, untuk holistik berpikirnya jangan hanya sebagai investigator. Tapi bukan sebagai pelaku kejahatan, sebagai pelaku usaha. Iya. Seperti itu. Yang tadi investasi tadi ya. Betul. Nah, kayaknya memang yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini baru yang aliran masuk ya. Jadi yang permainan tadi yang memperbesar ekosistem tadi ya. Jadi bukan yang menciptakan ekosistem. Jadi kalau yang dimaksud tadi follow the money dalam konteks deteksi, mencegah agar supaya tidak terjadi, harusnya bisa mendeteksi
yang investasi tadi ya, yang membangun ekosistem gitu. Tadi saya juga udah cerita sama Mas Pandu. Jadi memang memang betul itu ada action dari aparat penegak hukum yang mencegah di sisi providernya ini, gitu. Jadi yang berinvestasi ini karena mereka membiayai platform untuk judi online, membuat judi platformnya ya, membuat aplikasinya. Ada juga yang membiayai pengiklanannya. Nah, untuk mendapatkan member, mendapatkan peserta pemain judi gitu. Nah, ini harusnya juga bisa dideteksi gitu ya. Nah, apakah sistem pengamanan finansial di Indonesia memungkinkan untuk melakukan itu? Baik itu tadi, kalau sekarang kan kayaknya yang dikejar-kejar pelakunya aja, yang diblokir adalah akun-akun ataupun rekening yang dipakai orang untuk bermain judi. Tapi bukan yang investasi ini tadi. Nah, sebenarnya memungkinkan nggak mendeteksi itu? Mungkin menjawab memungkinkan kita bagi menjadi 3 faktor. Pertama faktor regulasi, karena kan harus ada framework-nya nih. Oke. Ada yang ngelarang nggak ya? Gitu Betul. ya? Aturan yang melarang ya? Habis itu kita bicara infrastrukturnya, sistemnya, turunan dari hukumnya, regulasi, kesiapan kita, bagaimana mendeteksi. Paling gampang kayak bank, penyedia jasa keuangan, ibarat sistemnya nih, secepat apa menangkap ada yang sifatnya anomali misalnya. Berarti kan itu level kedua, bagaimana kesiapan infrastruktur sistem. Nah, yang ketiga, kita bicara manusianya nih, human capital. Nah, kalau kita mulai dari regulasi, kalau menurut saya pribadi, mungkin saya salah, Indonesia itu untuk mendeteksi sesuatu yang sifatnya suspicious dalam konteks keuangan, lebih dari cukup. Karena lebih dari cukup? Iya, paling gampang jawabannya gini, karena tingkat kepatuhan kita terhadap paling normatif apa sih? Ada namanya anti money laundering regime. Oh, kita comply banget. Jadi comply dalam arti kata apa? Di global trennya misalnya ada pengaturan tentang boleh ini nggak boleh ini. Indonesia dia cepat. Nah, ini dalam konteks ini kalau kita bicara makro ya, ekonomi perdagangan internasional ini bagus. Kenapa? Karena semakin kita comply dalam konteks anti money laundering, itu yang selama ini jadi limitasi. Kalau kita mau melakukan ekspor impor, itu semakin tipis. Berarti kan sebenarnya dalam yang lebih besar lagi ini bagus. Maksudnya ekspor impor ini maksudnya gimana nih? Jadi maksudnya aliran uang dari dalam negeri ke luar negeri, dari luar negeri masuk ke Indonesia lagi gitu ya? Ingat nggak Mas Didin, waktu tahun sekitar 1998, ada itu namanya, kalau di googling nanti teman-teman, ada singkatan namanya negative list. Negative list? Iya, negara-negara yang dia masuk ke dalam negative list adalah negara-negara yang dia dengan parameter tertentu dia dinilai sebagai reluctant, jadi kayak nggak mau terbuka, nggak mau kerjasama untuk memberantas anti pencucian uang. Jadi ditenggarai negara-negara dia tidak, rezimnya tuh tidak ketat atau tidak kuat. Apa itu dulu yang yang disebut sebagai negara yang menerima capital flight gitu ya? Jadi orang-orang kaya di Indonesia lari ke luar negeri bawa duit ke negara-negara yang reluctant ini tadi. Ingat nggak ada foto yang terkenal? Aku lupa namanya siapa, kalau nggak salah orang IMF ya, yang di depan mantan Presiden Soeharto lagi tanda tangan. Ada Pak bule yang, nah itu adalah salah satu alasan kenapa waktu itu asing, terutama IMF, nggak mau ngasih kita langsung kucuran dengan cepat ya responnya. Karena salah satu alasan yang mengganjal, Indonesia masih masuk dalam negative list, sehingga kalau kerannya kita kucurkan, kan sebenarnya kita bicara rasio utang ya. Jangan-jangan nih uangnya malah betul kabur gitu kayak ya. gitu. Nah, itu kan dalam konteks tadi ekspor impor perdagangan, kalau kita semakin comply, kita berpikir pragmatis, itu menguntungkan kita. Kalau kita mau transaksi, contoh empiris kasus 98, kita butuh bantuan, utang mau masuk juga jadi susah kan, apalagi direct investasi kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dianggap kita menerima pelarian uang gitu ya. Betul. Nah, tapi sekarang beda cerita. Kita tingkat compliance-nya tinggi. Cuman itu dua hal yang berbeda dengan implementasi. Tadi di sisi regulasi kita compliance-nya tinggi, tapi dalam hal implementasi mungkin ada kekurangan gitu ya. Betul. Di mana kira-kira gap-nya ini antara regulasi dengan implementasinya? Apakah barangkali mungkin ada
teknologi tertentu atau standar tertentu yang harus kita implementasikan tapi belum misalkan. Kalau ini balik lagi, ini perspektif ya. Kalau misalnya sedikit bicara dunia investigasi forensik, ini sedikit menyimpang, Mas ya. Kan ada orang yang, nggak bicara orang lah, beberapa pihak yang mazhabnya softwarenya, hardwarenya harus paling baru nih, paling update nih. Ada juga orang yang berpikir bahkan kita pakai yang open source, yang gratis, selama kita jaga admissibility-nya ya, prosedurnya benar segala macam, tapi hasil tembakannya kita bisa tepat, kena juga. Nah, jadi kalau pertanyaan Mas Didin, apakah kita ketinggalan di teknologi atau apa, sebenarnya itu debatable. Tapi memang kita bicara ideal, ya kita harus keep up. Tapi itu bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan kita ketinggalan kalau kita tidak membeli atau cost besar untuk tadi investasi di teknologi itu gitu ya. Betul, itu memang perlu. Itu penting nggak? Itu penting. Tapi pada level nggak tahu yang level yang setinggi apa gitu ya. Tapi kita punya kan teknologi-teknologi semacam itu punya kan. Saya bayanginnya kan begini, dalam sehari aja mungkin transaksi itu kan ordernya mungkin volumenya jutaan transaksi, berbagai macam jenis transaksi keuangan. Betul. Gitu kan, kalau itu hanya dimonitor oleh orang kan nggak mungkin. Nggak bisa. Harus ada teknologinya kan. Itu ada ya pada level tertentu. Betul. Jadi kerangka berpikirnya kayak gini. Misalnya kita kutip ada namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang apa sih? Tentang anti pencucian uang. Gampangnya anti money laundering lah. Kita kutip lagi ada namanya pasal 1.5. Ini tentang apa? Ada namanya TKM. Transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, di pasal 1.5 ini dijelaskan. ada kriterianya ya? Ada parameternya. Salah satu parameternya yang transaksinya di luar kebiasaan, karakter, behavior, segala macam. Contoh, ada anak mahasiswa. Jelas nih dia income-nya, source-nya dari beasiswa per bulan. Beasiswa berapa? 5 juta. Uang, misalnya uang dia suka ikut paper atau apa, tambahan 500.000. Jadi rata-rata per tahun, tiap bulannya itu dia antara 700, tadi bisa antara 5 juta sampai 6 juta misalnya. Tiba-tiba transaksi dia di bulan-bulan tertentu menjadi 20 juta. Melonjak. Nah, istilahnya di luar profil. Contohnya. Nah, undang-undang tadi yang 8 2010 di dalamnya lagi ada namanya itu pihak wajib lapor. Jadi wajib lapor itu apa? Ada namanya PJK, salah satunya penyedia jasa keuangan, paling gampang asuransi atau enggak bank. Nah, ini pihak-pihak yang dia diwajibkan secara berkala melapor ke PPATK. Implikasinya apa? Kalau nggak lapor, ya bisa kena ini, kena itu. Paling dasar dia diaudit sama PPATK. Orang bank bisnisnya apa sih? Nomor satu, integrity kan, kepercayaan kan. Berarti dengan segala kemampuannya, kemampuan termasuk yang tadi sistem, software segala macam, dia harus checklist apa yang diwajibkan sama undang-undang. Nah, jadi kalau bicara itu, sistem kita sudah cukup. Sudah cukup. Jadi kalau misalkan saya punya rekening di bank gitu ya, transaksinya tiap hari ya 100.000, 500.000, tiba-tiba 1 miliar gitu ya, 1 miliar, itu langsung ada semacam alarm gitu ya. Tapi ini bukan judi online ya? Ya bukan judi online ya, oke. Jadi itu bisa terdeteksi dan ada teknologinya. Atau mungkin ada handicap yang lain mungkin. Apakah SDM kita mungkin ada pasti di semua lembaga keuangan itu mereka punya ya. Suatu tim yang mengawasi gitu lah ya. Begitu ada yang melewati threshold gitu ya, ada alarm, mereka yang akan investigasi gitu ya. Dan itu yang dilaporkan ke PPATK. Ya, tapi dalam konteks pelaporan, takutnya nanti teman-teman berpikir, wah, uang saya dilaporin nih. Laporan ini sifatnya apa ya namanya, kayak otomatis. Jadi bukan berarti dilaporan karena, tindak kejahatan, tindak pidana, bukan, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau pasalnya bunyinya hanya ini anomali seperti itu. Nanti kalau ada traffic yang masuk ke dalam kategori tidak normal, dia kirim alert. Nah, ini otomatis, bukan orang yang menjustify begitu. Baru orangnya yang nanti akan memeriksa, oh ini benar nggak? Nah, false positif atau false negatif gitu ya. Kayak gitu juga ya? Oke. Berarti sebenarnya dari sisi teknologi dan implementasi mungkin cukup ya. Nah, kalau begitu yang menjadi problem apa dong? Harusnya gue nanya ke Mas Didin. Kok kayaknya
kayaknya jadi susah banget gitu ya. Itu kan Iya. berlaku juga ya untuk yang baik itu yang Hmm. tadi terutama yang investasi ya, orang Iya. duit masuk lah gitu ya untuk men-setup sesuatu gitu ya. Tapi ini misalkan ada sekelompok orang yang katakanlah dia application provider lah gitu atau Hmm. tim atau perusahaan developer gitu ya. Tiba-tiba yang biasanya dia cuman bikin game yang harganya ratusan ribu Hmm. tiba-tiba Polanya beda. polanya beda. Itu bisa terdeteksi ya. Iya. Termasuk juga orang yang uh, maksud saya bukan orang yang transaksi main judi, tapi yang menjadi rekening penampung. Itu bisa terdeteksi nggak? Ya kan masuk dalam satu sistem keuangan yang tadi PJK misalnya, Hmm. penyedia jasa keuangan. Kan kalau dari kita membaca berita review dari sejumlah pakar gitu ya yang membahas persoalan ini, sebenarnya katanya PPATK, OJK itu sudah bisa mengidentifikasi Iya, ada karakteristik tertentu dari akun-akun ini betul. yang menjadi penampung, katanya cuma satu arah kayak gitu-gitu. Itu benar kayak gitu ya? Jadi mereka tuh bangun database, Oh, ada oke. parameternya nih. Nanti ibaratnya setiap transaksi yang checklist ke parameter ini, itu dia alert. Tapi yang menarik sebenarnya parameternya tuh bisa, kalau aku bilangnya bukan berubah ya, bermutasi. Hmm. Contoh paling gampang, misalnya kalau kita main apa lototan ya, slot kan, kalau ini sekali lagi baca di berita, mohon maaf ada yang tadi kita memisahkan antara korban apa sebenarnya dia pelaku ya. Misalnya Kalau kalah baru sebagai korban. anak SD nih masukin 10.000 perak misalnya kayak gitu, dia kalah. Tapi kita bicara jangan satu anak SD. Dari 280 juta manusia di Indonesia, katakanlah yang main dalam satu hari dengan segmen umur SD 1% deh. Hmm. Berarti kan hampir 3 juta kan, Ya, ya. 1,8 juta kan. Nah, Oh, dengan banyak banget gitu ya. banyak banget, berarti kan kita kali misalnya dengan range antara rata-rata kemampuan finansial mereka antara 1.000 perak sampai 10.000 perak. Karena kita kan bicara cuman Jakarta, kita bicara Jawa, Hmm. Sumatera segala macam. Nah, berarti transaksi dengan pola seperti ini, sistem itu bisa nangkep. Nah, bermutasi nih, ternyata, oh, sistem, misalnya ternyata sistem judinya juga, proses berpikirnya pinter juga dia. Biar anak-anak ini addicted, Hmm. dibikin berapa persen, dikasih bonus atau menang segala macam. Berarti kan transaksinya dia multiply. Nggak cuma Multiply. 10.000, bisa jadi 50.000, bisa jadi 100.000. Nah, sistem database ini yang juga harus diperkuat. Nah, itu baru kita bicara level anak SD. Kita bicara anak kuliahan. Kita bicara profesional. Wah, jadi kayak ada segmen-segmen gitu ya. Betul. Oke. Belum kita bicara orang yang sengaja main untuk nyuci uang. Itu dua konteks yang berbeda. Wah, ini menarik. Padahal itu mau saya simpan buat pertanyaan di belakang. Oke, tapi kita simpan dulu ya, Iya. gitu. Jadi memang para eh, institusi pengawas transaksi keuangan ini sebenarnya mereka sudah membuat itu tadi ya, membuat apa database tadi ya. Untuk setiap segmen yang berbeda ini. Kan ini karakteristiknya beda-beda. Kayak tadi anak SD misalkan yang anggota DPR mungkin kan disebut Iya. PPATK Hmm. anggota DPR ikut main judi online gitu ya itu ada profilnya masing-masing dan masing-masing punya karakteristik tertentu gitu ya dan apakah rekening penampungnya ini juga tertentu untuk masing-masing ini atau berbeda? Nah, masalahnya ini kan nggak cuma satu platform. Banyak banget kan. Wah itu kalau kalau menurut isunya yang apa namanya di di backingi oleh oknum namanya Pak T itu yang ternyata pelawak Tesi. Tapi dia udah ngaku bukan gitu. Bukan ya. Itu dia ini meskipun Hmm. banyak tapi itu diagregasi ke Oh. satu gitu. Apakah memang benar begitu ataukah memang ya ini sebenarnya memang multi player gitu mah banyak pemain ya gitu. Nggak cuma satu. Kalau dalam konteks investigasi, kita itu Hmm. kan sebelum ngasih analisis harus fact finding ya. Hmm. Terus terang kalau aku fakta terkait itu tidak tahu. Tetapi kalau kita merujuk kepada sifatnya itu teori ya. Hmm. Jadi eh,
IMF, International Monetary Fund, sama World Bank, dia tuh bikin riset. Jadi di beberapa negara, contohnya negara ada namanya Albania, Kolombia. Itu negara-negara yang kalau kita teman-teman nanti googling, itu dia pernah chaos. Kayak kita tahun 98. Bahkan khususnya di mana di Albania, 100 orang. Ini yang tercatat ya, kadang-kadang yang tercatat jumlahnya bisa lebih atau enggak. Itu meninggal dalam chaos itu karena apa? Memang tidak bukan identik karena judi online, tapi sifatnya serupa. Waktu itu kasusnya terkait Ponzi scheme. Jadi Ponzi. uang yang Aduh, itu di kita juga banyak banget itu. itu juga nggak kalah parah dengan Indonesia. Nah, masalahnya apa? Uang yang dimakan ini uang-uang, mohon maaf, uang-uang yang real. Real itu apa sih? Cash flow yang berputar sehari-hari di masyarakat. Orang beli sayur, Oh, orang beli susu, beda sama uang parkir loh. Seperti itu. wah Berarti itu kan chaos kan? di level nasional berarti mengganggu fiskal segala macam. Oh jelas, turmoil mas. Makanya kan, ya ini kan di googling recordnya ada kan. Oh, Sampai negara sampai itu seperti itu ya. chaos. Seperti itu. Kayak waktu kita zaman dulu di 96, 98. Seperti Itu itu. berarti yang main banyak banget itu. Kalau di googling, rasio perbandingan Hmm. jumlah populasi di, sebutlah Albania, sama Indonesia. Indonesia kalau nggak salah negara terbesar keempat atau ketiga ya di dunia nih ya? Di dunia keempat. Hmm. 280 juta kurang lebih. Iya. Berarti kan kalau ada apa-apa, impactnya lebih gede. Oh iya betul, sangat ya. Terhadap ekosistem finansial dunia juga sangat besar kalau kita sampai mengalami seperti Albania atau Kolombia tadi. Nah, balik ke konteks pertanyaan Mas Didin, kira-kira di belakang apakah satu orang atau berbagai pihak? Kita bicara dalam konteks market opportunity. Satu, ternyata dalam riset yang disebutkan tadi oleh teman-teman IMF, ini sifatnya organized. Organized itu apa? Dia terstruktur, terorganisir, ada kayak perusahaan, kayak PT lah, perseroan Hmm. terbatas. Dia ada target tahunan, ada KPI segala macam, menyasar negara-negara, terutama berkembang, yang ada gap dalam konteks regulasi, implementasinya tidak maksimal, dan yang paling penting, Oh, tingkat kritis berpikir masyarakatnya tidak tinggi. waduh, ini kita kan konon katanya negeri Konoha ini IQ-nya cuma 78. Jadi kita wah target market yang sangat empuk bagi organized crime yang di sektor perjudian online ini ya. Bahkan kalau kita bicara data ya, kalau IQ-nya berapa aku nggak tahu ya karena nggak pernah lihat datanya. Kalau teman-teman nanti googling, Hmm. ada data dari UNESCO. Hmm. Eh, aku sih bacanya waktu itu sekitar tahun 2021 ya, nggak tahu sekarang masih sama atau berubah. Kayaknya nggak beda jauh malah makin rendah kayaknya. Indonesia, Khawatir nih gua. nah, Indonesia itu negara dengan tingkat illiterate. Illiterate kan berarti yang kemampuan untuk membaca tidak Literasi ya, bisa kan. literasinya Nomor 2 paling rendah sedunia di antara sekian ratus udah negara. mau ini nomor 2 dari yang paling atas gitu. Itu nomor 2 dari bawah, Bos. Tapi ini kita data ya, kita Itu data ya. data ya. Berarti kalau Waduh, kita parah sekali. bercoba berpikir linear, lurus ya, Nah, baca aja yang susah, gimana berpikir kritis seperti itu. Untuk dia oke. bisa kritis kan dia harus wawasannya penuh kan. Bahwasannya banyak baca ya dari Betul, berbagai sumber bisa membandingkan ya. dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, Betul. segala macam. Bisa memilah, bisa memilih. Oke, itu saja kita rendah. Berarti linear dengan tadi ya, riset tadi yang mengatakan yang kayak begini ini akan menjadi target market yang empuk gitu ya. Ya berarti janjian bohirnya banyak kan, nggak Oke, cuma satu orang. jadi banyak Dan yang kita tidak berpikir domestik loh, hmm, jangan-jangan pelakunya dari asing. Yang melihat ini sebagai market yang sangat lukratif kan. ya kalau Seperti itu. kalau itu dalam kasus yang lama-lama ya, perjudian online yang lama-lama memang karena itu tadi tak sebut kami dulu pernah punya pengalaman, tapi udah lama 15 tahun yang lalu. Itu kita memang melihat bahwa para pemain judi online ini dari luar negeri sebenarnya. Dari luar negeri mereka beroperasi di apa negara-negara yang memang judi itu kan memang judi perjudian ya baik itu yang konvensional maupun yang online itu di beberapa negara itu kan merupakan bisnis yang legal. Iya. Ya, orang kalau ingin bikin rumah judi, bikin kasino
ya mengajukan ke pemerintah diberi izin legal gitu ya. Tapi memang ada negara-negara yang seperti misalkan Indonesia, China itu kan perjudian apapun bentuknya dilarang gitu. Jadi kecuali kalau di China itu yang perjudian yang sifatnya tradisi gitu ya, tradisi orang main mahjong terus kemudian pakai taruhan apa gitu itu boleh gitu. Tapi kan yang komersial yang bikin rumah judi, kasino, perjudian online itu dilarang. Nah, kalau di Indonesia sama by default semuanya dilarang. Nah, ini dengan adanya teknologi internet gitu ya, mereka akhirnya bisa menyasar market yang semula tertutup seperti Indonesia, China itu mereka tinggal bikin aja website atau situs judi ataupun aplikasi yang berbahasa Indonesia dan mencari dalam tanda kutip reseller yang ada di Indonesia untuk membantu mereka memasarkan ini. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu dari beberapa kasus real yang saya sendiri juga ikut tangani gitu ya, itu banyak pemainnya itu lokal. Jadi banyak pemainnya itu lokal gitu. Jadi isu, nah tapi tetap ada isu cross border. Nah ini yang mau saya tanyakan. Sebenarnya seberapa sulit sih atau ada nggak sih proteksi yang mencegah orang itu untuk melakukan itu tadi pemindahan uang lintas batas gitu kan. Ini kan yang isunya kan sudah berhasil dibongkar yang ada di Kamboja, beroperasi di Kamboja. Ternyata duitnya ikut mengalir ke sana. Nah, saya jadi berpikir gitu, teman-teman pada berpikir, kok semudah itu ya mengalirkan uang itu. Padahal kalau kita bawa duit aja naik pesawat ditanyain di imigrasi ditanyain, di bea cukainya ditanyain bawa duit berapa gitu kan. Kalau lebih dari sekian nggak boleh. Nah, ini kok kayaknya gampang sekali. Gimana itu? Mungkin nggak itu terjadi? Atau bagaimana sebenarnya caranya supaya mereka bisa mengalihkan begitu? Baik itu untuk aliran yang investasi dari luar, kalau asumsinya investornya dari pemainnya dari luar, ataupun yang dari Indonesia ingin menyelamatkan uangnya ke luar negeri. Biasanya gimana itu mekanismenya? Kalau ditanya memungkinkan atau tidak, memang sangat memungkinkan. Waduh, sangat memungkinkan ya. Tapi kita dalam konteks bicara transaksi yang sifatnya tadi ya, bukan fisiknya kita bawa ya melewati kepabeanan misalnya atau imigrasi gitu. Contoh paling gampang gini, misalnya Mas Didin ada fisiknya perusahaannya di Jakarta, tapi punya klien misalnya di daerah Korea Selatan. Kan nggak mungkin dia bayarnya ujuk-ujuk bawa dalam koper kan? Nah, itu kan hari gini walaupun beda jurisdiksi bisa aja real time kan? Bahkan kita udah telat 10 menit uring-uringan. Wah, langsung WhatsAppin kan, bro belum nyampe bro gitu. Nah, sekarang aku tanya ke Mas Didin, misal dalam konteks IT ya, untuk mendeteksi saat ini real time di beberapa spot berapa banyak orang yang buka aplikasi terkait judi, berapa banyak orang yang main, siapa saja yang bermain, bisa ngejar dalam 10 menit. Kalau dari sejak awal kita udah melakukan pemantauan, mungkin aja. Itu jawabannya. Berarti kita bicara identifikasi sama monitoring. Itu berbeda dengan kita melakukan respon. Kalau respon duitnya udah cross border. Udah cross border. Itu susah. Tapi kalau sebelum itu, nah balik lagi ke regulasi. Ada namanya itu transaksi yang bisa dilakukan penundaan secara sementara. Belum lagi kita bicara dalam beberapa konteks ada namanya blokir, ada juga namanya dibekukan. Tapi secara esensi kurang lebih sama. Seperti itu. Berarti kan pokoknya mencurigakan ditunda dulu ya. Betul. Untuk dicek. Betul. Ini untuk apa? Betul. Mau ngakunya transaksi ekspor impor misalkan gitu ya. Ternyata fiktif. Betul. Bisa diblokir. Nah, berarti kita balik lagi bicara yang tadi tuh risetnya IMF. Si organized crime ini dia melihat negara tidak hanya gap dari regulasi, tapi sekonkret apa implementasi dari regulasi. Berapa banyak transaksi yang dilakukan penundaan misalnya secara serta-merta. Tapi paling penting nggak boleh kita tanda kutip semua dihentikan. Kalau dihentikan
orang malah takut yang ada duitnya capital flight semua kan, kayak jadi kabur. Nah kita kalau ini kan berarti harus ada analisisnya mendalam. Ya, Nah itu yang PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Oke. Tapi ini kalau dari real case ya, real case yang pernah saya tangani, yang kasus di Kambodia itu pun dan ada juga yang di Vietnam, rekeningnya nggak di Kambodia. Rekeningnya ada yang di Hong Kong, ada yang di Singapura, ada yang bahkan ada yang di Amerika gitu. Jadi ya memang berusahanya beroperasi orang-orangnya ya bahkan ada apa namanya ada human traffickingnya juga kan. Orang dari Indonesia dipekerjakan di Kambodia dengan kondisi yang tidak baik gitu ya. Mereka dipaksa bekerja untuk di sektor judi online itu mengelola. Tapi duitnya nggak lari ke sana. Duitnya lari ke tempat lain. Nah, berarti ada PR yang berikutnya ya, menghubungkan transaksi ini benar nggak gitu. Memang merupakan bagian dari organized crime ini. Kan biasanya itu pasti menggunakan proxy dong. Misalkan pakai perusahaan apa gitu dikamuflase sebagai transaksi apa gitu ya. Apakah itu bisa tadi serta merta gitu? Gitu. Kalau itu perusahaan dicurigai itu langsung bisa dicegat gitu transaksinya bisa ya? Pun kalau bisa, implikasi ke trust secara perdagangan itu besar. Waduh. Ibaratnya ini dari 1000 transaksi, pemain penjahat beneran ada 10 nih. Ini bayangin 1000 transaksi, penjahatnya 10 ngumpet di antara 1000. Kita salah nembak satu transaksi yang dia ternyata benar. 9.999 transaksi yang lain langsung nggak trust. Mungkin dia masih transaksi Indonesia, tapi jumlahnya, perbandingannya, rasionya nggak sebanyak dulu. Sisanya dia pindahin apakah ke Vietnam, ke Singapura. Kalau bicara secara regulasi bisa, tapi secara praktek jangan sampai kita salah tembak nih. Iya. Oke. Jadi memang isu cross border ini menjadi penting. Itu sebabnya kenapa kok apa namanya kan dulu kita membayangkannya kan begini ya kita ini kan namanya awam gitu ya teman-teman itu bayangannya sederhana aja kalau kita main judi di kampung dulu itu kan duitnya ya beredar di juragan apa di bandarnya kan orang situ juga gitu kan duitnya yang beredar di kampung itu aja kalau zaman sekarang itu berarti mungkin ada kesengajaan ya meskipun dia ekosistemnya ada di Indonesia judinya juga pemainnya segala macam semuanya ada di Indonesia tapi duitnya memang sengaja dilarikan ke luar negeri untuk menghindari itu mungkin Paling gampang gini deh, kalau kita bicara, kan kita selalu bermula dari hukumnya bilang apa, implementasi apa, GP di mana. Pasal 39 ayat 1 KUHP, harta kekayaan milik terpidana yang dihasilkan dari tindak pidana itu dirampas. Berarti antitesisnya apa? Dia membuat hubungan antara tindak pidana, kejahatannya, pelakunya, sama hasilnya itu terputus kan? Biar tidak dirampas. Iya, memang sengaja diputus. Betul. Atau di tengah dia melakukan satu transaksi yang seolah-olah itu legal. Betul. Jadi Sehingga hasil yang proceed tadi itu menjadi legal. nggak mungkin kan dia nyolongnya di sini, uangnya dia simpen di titik yang sama. At least kalau deketan dia sembunyiin dulu kan. Apalagi kalau uangnya besar, dia mungkin parno nih, ntar ketahuan dirampas. Ya sebisa mungkin kan dia keluarin, tapi bukan berarti dia keluarin bisa jadi dia masukin lagi ke Indonesia dalam bentuk yang terlihat sudah sah. Nah itu yang sudah terungkap dari investigasi sebelumnya dalam proses penegakan hukum itu apa namanya aparat penegak hukum kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini memang terkumpul di satu atau beberapa rekening gitu ya menampung yang tadi cuma satu arah aja nggak pernah ngapa-ngapain terus kemudian dari rekening penampung ini tiba-tiba langsung lari ke luar negeri dari luar negeri uang itu masuk lagi dengan lewat transaksi saham ada yang kripto makanya kan kemudian belakangan ngajakin Pak Pepti juga dan dari kripto ini masuk ke Indonesia di cash out nah ini yang menarik karena apa menjadi apa namanya satu loop yang tertutup gitu karena di, ada yang dari teman-teman aparat penegak hukum ini ada yang menengarai uang yang masuk kembali itu tadi diinvestasikan ke apa namanya pinjol
pinjolnya dipakai oleh para pemain. Jadi muter duitnya. Jadi masuk lagi ke Indonesia, diinvestasikan pinjol, dipinjam lagi sama pemain. Gitu. Nah, kira-kira yang kayak begini ini sudah masuk ya dalam kriteria pencucian uang ya? Ya itu betul, tapi yang bahaya bukan dipakai lagi untuk judi online. Oh, yang Pinjol konteksnya dua, dia dijadikan stempel sebagai sesuatu yang bersih atau dia melebarkan, ada namanya AR, akun receivable, daftar piutang, untuk menerima dana atau investasi pihak ketiga yang bisa jadi sumbernya bersih, mendapatkan uang yang lebih besar. Mungkin satu-satu. Jadi oke. Jadi tujuannya itu ya. Jadi tujuannya dia menginvestasikan ke pinjol itu untuk mendapatkan perputaran yang lebih besar gitu ya. aku tanya ke Mas Didin, proses bisnis pinjol kayak gimana sih secara sederhana menurut Mas Didin? Ya ada investor, kemudian dia memberikan pinjaman kepada masyarakat gitu ya. Dan kemudian kan balik ada untungnya nih. Ada untungnya baik itu bunga maupun dari biaya-biaya lain. Nah, itu kan balik lagi ke investornya. Ya. Berarti investornya mendapatkan keuntungan dong. Oke. Tapi dalam konteks ini kita bicara pinjol yang nakal ya. Karena kan pinjol sendiri sebenarnya di POJK itu dia secara resmi bisa didirikan. Iya betul, tapi yang dalam konteks yang tak Yang ceritakan ini. ini tadi, itu justru yang pinjol-pinjol resmi. Itu oleh OJK, itu Ya. ditelusuri kembali dari mana mereka mendapatkan dana. Terutama beberapa Ya. pinjol yang ditengarai itu sedang kesulitan modal, gitu Ya. dalam pengawasan kesulitan modal, tiba-tiba dia nambah modalnya gitu ya. Nah itu Ya. yang. Nah, Kalau yang pinjol yang ilegal ya mungkin ya. sekarang pertanyaan kedua yang aku tanya ke Mas Didin. Kalau kita googling, maksudnya dari teman-teman masyarakat ya, pihak nomor satu yang paling banyak jadi korban pinjol. Ini balik lagi, korban konteksnya kan relatif ya. Relatif. Kalau dia nggak bisa bayar, jadi korban kan Jadi teriak-teriak. korban. Nah, itu kalau teman-teman googling nomor satu atau dua terbesar yang terkena jeratan pinjol, itu siapa aja kalau kita bicara masyarakat? Ya tentu masyarakat yang paling rentan itu adalah masyarakat yang justru yang tingkat ekonominya rendah ya. Betul. Bahkan guru, Mas. Ya. Nomor satu. Nah, berarti kan logikanya, ini sekarang kita logika sebagai pelaku usaha. Pokoknya judi itu dari dulu korban yang paling mengenaskan itu adalah mereka yang justru sedang kesulitan. Benar nggak? Orang yang sedang kesulitan, ya sama lah sebenarnya dengan pinjol gitu ya. Siapa sih orang yang terjerat pinjol? Orang yang sedang kesulitan. Betul. Logikanya, kalau orang minjem pinjol, ini logika sederhana. Apalagi dia minjem pinjol, ngambil dari pinjol untuk survive hidup. Iya. Berarti kan logikanya setiap bulan nggak cukup kan untuk top up, untuk nutup. Iya. Karena utangnya terlalu banyak, akhirnya dia gali lagi, tutup lagi. Iya. Nah, kalau kita dari investor pinjol atau kita bisnis pinjol, demografi ini sifat suatu populasi, masyarakatnya, manusia, kita udah pelajari dong. Iya. Iya. Berarti kira-kira cuan nggak kalau kita mau bisnis pinjol di Indonesia? Cuan dong. Nah, dalam konteks yang mana? Kalau kita bicara yang actual ya pasti bisa nggak balik? pasti akan banyak yang maksudnya begini. Tapi whatever bisnis kan pasti dia kalau ini yang pinjol yang beneran ya. Kalau yang pinjol yang beneran kan dia ada rasio gitu ya. Betul. Memang pasti ada yang bad debt gitu ya, nggak bisa balik. Tapi dan itu masih bisa ditakar lah ya. Tapi sisanya yang untung dong. Betul. Nah, kalau yang dimaksud Paku tadi yang mana? Berarti ada pinjol yang memang sengaja. Betul, pinjol-pinjol nakal nih. Yang sengaja memang biar bedep gitu ya. Betul. Karena kan pertama kita bedakan dulu mana yang legal, mana yang ilegal. POJK-nya udah jelas. Ya. Katakanlah kita limitasi ya. Kita bicara yang udah ilegal, yang niatnya untuk tadi udah nggak bener. Nah, ini hasil atau terkait judi online. Berarti kita bicara proceed of crime. Proceed of crime itu apa? Adalah suatu harta kekayaan atau aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Tindak pidana judi menghasilkan uang. Kalau datanya PPATK kan kurang lebih putarannya sekitar 300 triliun rupiah. Datanya teman-teman PPATK. Nah, itu yang resmi.
Ada di media, kalau nggak salah resmi deh Ya, dari ya, mereka oke. ngasih ini berapa kali. Nah, bayangin masuk ke dalam satu platform pinjol yang tadi ya, yang ilegal, yang niatnya tidak baik, dia punya database, database tuh siapa sih usernya nih, Hmm, borrowernya, hmm, orang-orang yang minjem. Nah, bedanya satu orang minjem itu kan bisa jadi apa namanya margin atau jumlah bunganya, utangnya itu kan berakumulasi. ya, Satu hari kecil, misal 0, sekian atau 1% atau 2%. Satu tahun bisa jadi minjemnya 20 juta, akhir tahun harus balikin misalnya 100 juta. Nah, kalau dia punya 1000 member, 1000 borrower, tinggal dikali dong. 1000 dikali misalnya 100 apa dikali 200. Tapi apakah 200 itu uang actual yang dikeluarkan dari platform pinjol? Kan enggak. enggak, Dia minjemnya cuma 10 juta. iya, Nah, Mas Didin, analisis kita balik. Berarti dia bisa mancing duit yang gede. Modalnya hanya 10 juta dikali 1000. Dapatnya 200 juta dikali 1000. hmm, Itu misal dalam konteks pertama. Berarti kan pertama dia nyuci duit nih. hmm, Nah, konteks yang kedua, terlepas nanti uang ini dibayar lunas sama si borrowernya, atau tadi bahasanya bad debt lah ya, hmm, non performing loan, misal dia nggak bisa bayar atau apa. Tapi kan dalam catatan keuangannya si perusahaan pinjol, dicatatnya kan menjadi arus piutang, iya, akun receivable. Nah, akun piutang ini kan dia bisa akui sebagai aset, Mas. oke, Nah, kalau diakui sebagai aset, balik yang konteks pertama dulu, tetap kan nanti saat dia punya margin nih, bunga dari masyarakat ini berapa, kalau seolah-olah dia mencatatkan ada profit atau apa, setiap pendapatannya dari si perusahaan pinjol ini kan dilaporkan, pajaknya dibayar segala macam. Tapi margin yang gede itu, kan dia bisa membersihkan yang uang triliunan dari judi online. Itu yang contoh pertama. jadi meskipun itu nggak dibayar oleh si borrower, duit Catatannya aja, masuknya dimasukkan untuk seolah-olah nutupin yang bad debt tadi, sehingga betul, duit itu masuk. bersih. Ya nggak apa-apa dia bayar pajak, bayar Iya, ini, itu segala betul. macam. Itu kan cost. Nah, Iya. yang kedua, yang lebih gila lagi, dia memanfaatkan ini untuk dapat uang yang lebih besar. Caranya bagaimana? Catatan dia terhadap berapa yang utang-utang orang ini dibalikan jadi piutang nih. Piutang itu kan bisa dijaminkan ke pihak ketiga, ke investor, mendapatkan pendanaan. Jadi arus pemasukan dapat dua, satu dari judi online, satu lagi dari jaminan atas daftar piutang yang Oke. dia gunakan dari uang hasil kejahatan. Oh, jadi di situ ya. Jadi proses dia untuk bagaimana memasukkan barang ini tadi yang gelap ini tadi, sehingga Iya, kemudian di dalam arus kas atau di dalam pembukuan itu iya. menjadi legal gitu ya. Seolah-olah legal. Seolah-olah Dua hal yang legal. berbeda loh. Kalau legal Nah, emang bersih dari awal. Kalau ini kan ya, terlihat bersih kan. tentang bagaimana cara masukinnya, ya itu persoalan yang lain. Karena ada begini, ini mungkin jadi tadi yang pertanyaan yang disimpan tadi. Ada yang dari teman-teman aparat penegak hukum ini memang memang masih belum terbukti gitu ya. Tapi mereka melihat indikasi bahwa memang ada kelompok ya yang memang ingin jadi pinjol ini bukan pinjol, perjudian online dan salah satunya nanti outputnya itu ke pinjol maupun bisnis-bisnis yang lain itu digunakan sebagai skema untuk pencucian uang. Hmm. Jadi ini katakanlah ada uang yang cukup besar gitu ya, dan kemudian mereka mau masukkan ke sistem Hmm. dengan cara ini. Jadi mereka berinvestasi, nyuruh orang bikin aplikasi pinjol, nyuruh orang untuk bertransaksi, kok pinjol apa judi online gitu ya, Iya, iya. bikin aplikasi judi online, nyuruh orang untuk transaksi judi. Jadi sebenarnya nggak ada korban yang dari masyarakat, tapi yang Hmm. ini mereka sendiri yang main. Iya, Gitu. iya. Kemudian ya itu harusnya nanti balik ke bisnis-bisnis yang legal tadi hasil dari Iya, perputaran ini tadi, yang sama seperti itu tadi. iya. Ah. Oh, kelamaan ya? Enggak, enggak, enggak. Oke, kembali.
kembali ke pertanyaan yang terakhir tadi ya. Jadi ada yang aparat penegak hukum kita yang menengarai tadi ada ini merupakan modus untuk pencucian uang gitu ya. Jadi memang ada orang yang atau sekelompok orang ya gitu ya yang memang ingin mencuci uang hasil kejahatan dengan skema perjudian online. Kira-kira ada nggak studi ataupun contoh kasus yang faktual, mungkin kalau di Indonesia mungkin belum ada atau mungkin di luar negeri yang seperti ini memang pernah gitu. Mungkin dalam konteks yang terakhir kan bagaimana uang yang hasil judi online di Indonesia yang ilegal masuk ke tadi kan sistem keuangan ya. Ya, Kalau tadi kita bicara pinjol, mungkin yang lebih besar kita bicara sistem perbankan. sistem perbankan. Jadi salah satu yang terkenal tuh di Amerika, kalau nggak salah sekitar tahun 2010, itu ada namanya Wachovia Bank. Wachovia Bank. Jadi ini bank resmi ya, legal. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti googling, itu case-nya di sekitar tahun 2010. Jadi si bank ini setelah hasil investigasi di sana, itu dia melakukan, jadi menerima duit yang kayak tadi tuh, dia terima uang diputerin, terus dia buat kayak daftar AR-nya, piutangnya, terus dijaminkan lagi uang keluar masuk untuk mencuci uang kurang lebih 380, kalau billion berarti kan miliar. Wih, banyak US banget. dollar. Triliun dong. Berarti kalau dihitung triliun, mungkin kalkulator tulisannya Mas. Habis. Error. Digitnya habis. Iya. Aku terus terang kalau itu hanya satu skema saja. Satu skema. Seperti itu. Tapi itu mungkin relate dengan kalau tadi yang dibahas Mas Didin, konteks apakah Kamboja menjadi destinasi terakhir. Nah, dalam kasus ini ternyata sebelum ke Wachovia Bank ini sudah melalui beberapa sistem keuangan yang ada di Meksiko. Mampir-mampir dulu ya. Betul. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tertarik nih, itu putusannya ada di internet. Siapa tahu ada teman-teman mahasiswa nih lagi mau riset, apa tesis, apa skripsi. Ya, ini bagus banget sih case-nya. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, ternyata yang menarik, kalau kita bicara destinasi untuk mencuci uang dalam bahasan kita yang sebelumnya, bisa jadi memang benar yang Mas Didin udah sampaikan, Kamboja bukan destinasi akhir. Karena destinasi akhir tuh kalau kita teman-teman riset ya di googling, itu ada namanya misal Panama. Apalagi kemarin kan heboh tuh. Ya, Apa Panama Pandora, Paper. apa paper Panama Paper. Ada juga namanya Saint Lucie, Saint Kitty, atau enggak daerah Pasifik tuh Fiji, Vanuatu. Kalau yang terkenal kan British Virgin Island, ya. atau enggak misalnya Cayman, seperti itu. Jadi ini negara-negara yang, nah pertanyaan kedua, apakah negara yang sistemnya memungkinkan untuk orang mencuci uang itu debatable. Kalau kita bicara kerahasiaan perbankan, yang bank jual itu apa sih? Kerahasiaan kan. Tapi ada beberapa elemen atau parameter yang kalau itu terjadi, kerahasiaannya harus dibuka dalam rangka penegakan hukum. Nah, pertanyaan kenapa kita selalu bilang, oh negara ini susah nih. Contohnya misalnya kan kalau laporannya teman-teman PPATK selain ke Kamboja, ada juga ke Singapura kan. Singapura ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok banyak teman-teman masyarakat ya yang bilang uang kalau ke Singapura susah. Sebenarnya dibilang susah enggak juga. Kalau teman-teman googling, dia punya ada misalnya MAS itu monetary authority, S-nya itu of Singapura, jadi di kita kayak central banknya Indonesia, kayak Bank Indonesia. Di dalamnya dia ada secara spesifik aturan teknis tentang anti money laundering. Yang menurut saya nggak kalah ketat kok atau rigid dengan Indonesia. Jadi masalah Indonesia nih harus menyelesaikan PR-nya secara domestik. Maksudnya apa sih konkretnya? Ini kita ada case di Indonesia. Investigasi dalam negerinya udah sekonkret apa? Baru kita minta tolong sama negara itu, salah satunya Singapura. Katakanlah sederhananya Indonesia harus membuktikan dulu kejahatan asalnya itu ya. Betul. Korupsinya kayak misalnya contoh korupsi, perdagangan narkoba kayak apa, pokoknya uang kejahatan lah ya. Betul. Yang sehingga ini bisa digunakan sebagai dalil gitu ya untuk
Misalkan mentarget aset yang disimpan di Singapura misalkan gitu ya? Betul, justru sederhananya Oke. gini, kalau dia nggak mau kooperatif, otomatis Singapura jadi pencucian uang dong. Karena Oh, kita bisa ngasih lihat itu di Indonesia kejahatan. Dengan kejahatan ada namanya proceed of crime, ditampung di Singapura, berarti Singapura otomatis menjadi tempat pencucian uang. Tapi sebelum sampai sana, PR dari kita Indonesia di dalam negeri membuktikan ini ada investigasi nggak untuk nunjukin ke orang Singapura ini adalah uang dihasilkan dari suatu tindak pidana. oke. Yang jadi problem adalah begini. Biasanya eh, duit yang mengalir keluar ini tadi hasil kejahatan tadi ya, itu kan tidak disimpan dalam bentuk deposito begitu kan, Ya. tapi kan dititipkan ke seseorang atau perusahaan gitu ya, untuk kemudian itu diinvestasikan kembali. Ya. Ya misalkan ngebeli saham perusahaan yang listing di Singapura atau dimanapun gitu ya. Nah kalau aset tadi sudah berubah bentuknya menjadi instrumen investasi yang legal tadi, Ya. bagaimana cara kita menarik kembali aset tersebut? Jadi sebenarnya kita bicara Indonesia ya, Hmm. regulasi kita dia udah tahu nih prakteknya ini susah. Jadi dia Oh. memberikan beberapa kemudahan. Hmm. Contoh paling gampang. Kalau teman-teman nanti lihat, kita bisa googling di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Pasal misalnya kita mulai dari pasal 69 misalnya. Ternyata kata-katanya itu apa namanya kurang lebih tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya, tetapi tindak pidana pencucian uangnya, pembuktian terhadap itu, pemeriksaan, investigasi itu bisa dilakukan. Maksudnya gini, ini ada orang korupsi. Kita tidak perlu menunggu putusan orang ini korup atau tidak. Kalau penyidik yakin itu dalam arti factual ya, dia punya hasil analisisnya, faktanya segala macam. Aset yang terkait dengan orang ini terindikasi dari korupsi dan orang itu tidak bisa membuktikan, itu bisa dimajukan. Nah, terus ada juga pasal yang bicara kayak gini. Kalau si terdakwa dia tidak bisa membuktikan sebaliknya, aset itu bersih, maka negara dengan Pembuktian terbalik. instrumennya betul arahnya ke sana. Jadi kan sebenarnya ini kalau kita bilang shortcut antara iya dan enggak, karena kalau kita bilang shortcut, kalau aku bilang enggak, karena masih ada mekanisme pembuktian. Yang tadi itu kita bicara digital forensik, forensik accounting, forensik hukum, dan ini enggak mudah juga. Tetapi setidaknya pemerintah dengan instrumen hukumnya sudah memberikan kita beberapa bonus nih. Kayak yang tadi Mas Didin bilang, lu udah masuk ke instrumen yang sah. Kan otomatis kayak penyidik misalnya contohnya bingung juga kan. Tapi tadi ada kata-kata misalnya di pasal hanya dalam parameter patut menduga. Contohnya deh, pasal 5 Undang-Undang 8 2010. Kata-katanya kurang lebih kayak gini. Setiap orang itu bisa manusia, kayak kita, bisa korporasi. Lebih luas lagi bahkan. Setiap orang yang menerima loh. Dengan catatan, ada kata-katanya, dia tahu atau dia patut menduga. Karena level pembuktian tahu sama patut menduga beda dong. Patut menduga kan lebih rendah dan lebih luas. Jadi selama penyidik bisa membuktikan, misalnya gini, aku terima uang dari Mas Didin. Mas Didin nggak pernah nyuruh untuk, ini dicuci, atau dia apa, cuma terima doang. Tapi aku patut menduga nih, kenapa misalnya terkait dengan judi online. Aset itu bisa dirampas, misalnya katakanlah kayak gitu. Kenapa itu bisa dipidanakan? Nah berarti kan rezim Indonesia, instrumen hukumnya sebenarnya sudah memberikan kemudahan. Tetapi kalau kita secara ansih bicara apakah ini semudah itu enggak juga, karena pembuktiannya kan prosesnya juga teknis. Makanya itu mereka melakukan cross border itu ya. Yes. Karena kalau nanti misalkan saya gitu ya, apa namanya, punya agen di atau punya partner di Singapura, kemudian duit ini saya alihkan ke dia untuk dibelikan saham gitu ya, atau untuk investasi apa di Singapura. Nah ini relatif akan lebih sulit ya, karena udah cross border dan sudah entitasnya udah berbeda lagi. Itu yang menarik. Oh. Singapura punya rezim yang nggak kalah ketat dari kita. Dia akan nanya, kamu punya aset ini, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Oke. Kalau duitnya bener kamu ngaku dari sini, ada nggak historicalnya? Logika gini, Mas Didin bilang, ya Pak, saya punya duit sekian karena saya punya bisnis jualan bakpao. Dicek, ada bakpaonya nggak? Ada Pak, 10 tahun, udah 10 tahun terakhir. Oke deh, orang punya bisnis bakpao 10 tahun terakhir, minimal ada jejaknya dong.
Bahkan Apakah prakteknya seperti itu? Benar-benar seperti itu? secara maksimal tidak. Ya, oke. Jadi masih tetap selalu ada celah di sana ya. Celah Itu pasti. pun kalau kemudian itu berhasil diungkap sebagai kasus kan. Tapi Ya. kalau hanya dugaan-dugaan saja, aparat penegak hukum di Indonesia belum bisa membuktikannya, ya yang aset yang parkir di luar negeri tadi Betul. tidak bisa di. Atau itu juga yang menjadi motivasi program-program seperti tax amnesty untuk supaya uang-uang yang parkir itu tadi entah dengan berbagai macam cara yang termasuk untuk pencucian uang itu balik lagi ke Indonesia. Kalau untuk upaya itu tentunya iya, karena negara kita Mas, ya mohon maaf nih lagi butuh cash kan. Oh, Ya maksudnya nggak cuma Indonesia kok, negara lain kalau kita lihat juga dia kena apa sih turmoil ya. Goncangan dampak dari kemarin Covid belum selesai, tiba-tiba ada perang pula. Gara-gara perang ya kalau kita mengutip ya perang di Palestina itu kan secara direct, secara langsung minimal harga energi kan naik Mas. Apa enggak kita bicara dari harga harga komoditas ya yang terkait contoh gampang kayak gini. Mas Didin mau pulang nih ke rumah. Di tengah jalan ada orang tawuran. Tetap lurus atau melipir? Nah, bayangin kiri kanannya ada Laut Merah, ada terusan Suez. Otomatis nilai shippingnya kan jadi naik. Belum lagi kita bicara gas kalau terkait dengan perang di Ukraina. Jalurnya kan banyak yang kebom. iya, iya. Nah, kita jangan berpikir, oh perang ini merugikan secara ekonomi ya di sana doang. Gara-gara di situ jangan-jangan di Indonesia harga bakpao naik juga dong. Iya. Iya kan? Harga gandum yang jelas. Harga gandum berarti kan dalam konteks yang tadi Mas Din terakhir bilang, menurut saya ya kita butuh banget nih uang Iya, agar tetap ada di Indonesia kan. betul, betul. Jadi baik itu terjadi cross border ya, duit kita melintas ke luar meskipun ini dari hasil kejahatan gitu ya. Maupun uang itu balik lagi ke Indonesia, dua-duanya mengganggu ya. Iya, iya. Dua-duanya mengganggu. Atau bahkan atau mungkin mungkin nggak ada tanda kutip gitu ya keuntungan kalau seandainya uang itu nggak lari kemana-mana muter aja di Indonesia gimana? Pertama, tergantung bagaimana kemampuan negara nomor satu memonitor, mengawasi, kedua mengontrol, ketiga mengutilize. Contoh gampangnya kayak gimana? Misalnya, ya kita tahu beberapa negara kecil ya, itu misalnya Singapura, karena 3 tahun terakhir ada kasus money laundering salah satu yang terbesar di Asia, kejadian di Singapura. Padahal kita tahu notabene Singapura salah satu negara Asia Yang paling ketat ya. yang paling ketat. Sisi keamanan perbankannya paling kuat seperti tapi kan faktanya membuktikan kebobolan juga. Tapi di lain situ kan kita lihat infrastruktur perbankannya, keuangannya kuat sehingga orang di situ nyaman, aman. Sehingga kan dia devisa negaranya tinggi, GDP-nya tinggi. Jadi kalau berpikir dalam konteks itu, peredaran uang, kalau kita bisa kontrol memisahkan mana yang hitam, mana yang putih, dipakai untuk kepentingan masyarakat. Kalau aku ngeliat secara pragmatis, kita bisa belajar dari Singapura. Tetapi untuk saat ini, menurut aku PR-nya masih banyak. Kenapa? Kalau tadi balik lagi, kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa monitoring, kita nggak bisa memanfaatkan. Contoh paling gampang, ini ada uang, misalnya 10 miliar uang gelap nih, hasil dari judi online. Tiba-tiba di suatu ekosistem, ada perusahaan misalnya bikin nasi goreng. Satu mangkok dengan HPP dengan kos segala macam, harga jualnya ke masyarakat satu mangkok 50.000 rupiah, itu aja udah tipis kata bang. Bang hari gini cabai naik, telur naik 50.000 udah tipis. Ini ada uang masuk nih tadi sekian. Karena namanya money laundering, tujuan untuk profit pun kalau ada itu bukan yang utama. Yang pertama kan dia mutiin dulu. Memang selanjutnya akan ada upaya untuk Bahkan jadi kalau profit lagi. kalau mutinya dalam prosesnya rugi mesti bayar pajak segala macam dianggap sebagai cost. Betul. Ya. Sehingga dia jualan yang kompetitornya 50.000 satu mangkok, dia jual 10.000. Kompet nggak nih 50.000? Mati kan? Mati. Berarti ekonomi distorsi dong mas. Distorsi. Dan itu kita bicara berbagai industri kan. Industri otomotif, tadi industri nasi goreng misalnya. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan, hancur bisa-bisa sistem keuangan kita. Bagaimana kalau itu diinvestasikan ke dalam bisnis yang secara bisnis memang ya eligible, nggak predatory tadi, gitu ya. Jadi misalkan
Kan pernah nih beberapa waktu yang lalu nih ada isu gitu kan, Hmm. tiba-tiba booming, ada banyak restoran, kafe yang model franchise berkembang ke Oh, seluruh Indonesia, gitu ya. Tiba-tiba, nah dari mana nih duit modalnya kok bisa dalam waktu cepat ini tiba-tiba tumbuh di banyak kota sekaligus dan menjadi booming. Nah ini kan menimbulkan kecurigaan di iya. tengah masyarakat ya. Tapi di sisi lain, apa namanya, juga ada benefit secara ekonomi gitu kan, nggak membuka lapangan kerja ya, ada perputaran ekonomi di suatu daerah yang meningkat dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi terjadi gitu ya. Jadi kalaupun sumber duitnya questionable gitu, sumber investasinya, tapi dalam kenyataannya apa namanya meningkatkan ekonomi kita bagaimana ini? Nah, Dilematis nggak? aku coba melimitasi lingkupnya, berarti kan uang gelap nih Heeh, masuk pencucian uang untuk memutar ekonomi. memutar ekonomi. Oke, dalam Nggak konteks yang rugi tadi ya. Jadi betul ini nggak yang rugi. pokoknya jadi bisnis yang profit ya. Betul, dalam konteks yang tadi buka, contohnya kan tadi apa restoran, franchise mana-mana. Nah, aku Ada juga kosmetik gitu. aku kurang sepakat karena kita berpikirnya jangan linear. Jadi kita harus dari apa spektrumnya kita perbesar. Konteksnya gimana? Paling gampang gini. Contoh tadi, contohnya Mas Didin kan buka restoran katakanlah ya. Buka restoran kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia bawa sebonggol tuh satu renteng ranjang isinya duit 500 juta cash dia bawa di kardus. Sekali dua kali mungkin iya. Tapi kalau namanya orang operasional, dia harus buka namanya bisa rekening di bank. Ya. Apalagi tadi contohnya udah punya beberapa cabang, ada franchise. Ya. Berarti perputaran yang masuk ke dalam sistem perbankan banyak dan tidak sedikit. Nah, naturnya money laundering itu apa sih? Untuk membuat keadaan terlihat seolah-olah bersih. Bersih, legal. Di balik itu, dia ada konteks dan konsep namanya penyembunyian atau penyamaran. Dengan regulasi kita yang ketat dan semakin ke sini, kalau kita bicara SDM manusia, aparat penegak hukum kita harus akui di beberapa hal sudah advance dalam karena kita sampling beberapa kasus terbukti kan. Ya. Kasus yang kompleks kita bicara kayak Jiwasraya, Asabri, mau disembunyiin ke apa juga ternyata terbukti. Cuma telat. Nah ya itu hal yang lain. Yang aku ingin highlight apa? Bayangin kalau contoh saya sebagai pelaku pencucian uang masuk dalam sistem bisnis tadi bikin restoran segala macam. Kita jangan lihat ini restoran berdiri di sini punya berapa karyawan menghidupkan masyarakat sekitar. Ya. Berarti kan sebelum masuk ke restoran ini ada beberapa uang berputar di bank, sistem perbankan. Tiba-tiba masuk ke situ. Betul, alarm negara atau suatu kawasan dia bunyi nih. Aparat penegak hukumnya dia ngendus, sistem monitoring ngendus. Yang dilakukan aku sebagai pelaku apa? Mindahin duitnya dong. Bayangin, mindahin duit dalam semalam, 2 hari, 1 bulan. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar nggak masalah. Tapi kalau 1 triliun, Ya, ya. goyang dibarangkan. Ya. Apalagi kalau terjadi dalam serempak. Apalagi tadi konteksnya dia punya beberapa franchise. Ya kalau itu sih masih nanti modusnya Iya. macam-macam ya. Kayak misalkan yang franchisee yang di masing-masing daerah itu ada beberapa orang itu yang duitnya ya dia juga gitu. Iya. Jadi dipecah lah gitu. Tapi apa namanya sebenarnya pertanyaan saya. Jadi kalau seandainya ini agak pemikiran yang Liar. liar gitu ya. Jadi kalau seandainya pencucian uang itu disengaja dikelola gitu ya, dalam tanda kutip sengaja dikelola gitu ya, apa namanya berputar di ekosistem ekonomi kita, itu bisa menjadi pertumbuhan yang nyata nggak sih? Atau itu malah justru berbahaya bagi ekonomi kita? Kalau secara pragmatis, aku masih yakin karena di beberapa case sudah terbukti ya. Ya, misalkan di negara luar gitu ya. Betul. Kalau kita nggak bisa ngontrol, itu impactnya Luar negara biasa. bisa goyang. Goyang ya. Bukan berarti aku bilang kalau kita bisa ngontrol malah kita Untung. melakukan itu nggak juga. Agak. Karena daripada alih-alih itu lebih baik yang tadinya sebagai tindak pidana, misalnya judi online, kalau kita bilang legal kan nggak ada pencucian uang. Karena predikatnya menjadi legal. Tapi itu pun apakah kita sudah siap? Nah itu dia Kayak yang gitu kan. sebenarnya ujung pertanyaan saya itu
itu mau ke sana gitu. Jadi ini udah diduluin gitu ya. Jadi banyak pengamat gitu ya yang mengatakan Indonesia ini pernah loh di suatu masa kita melegalisir perjudian itu. Zamannya dalam tanda kutip ya. Dulu ya seperti apa seperti lotre. Lotre itu kan sebenarnya juga kategori judi juga kan. Tapi dulu dilegalkan dengan penghalusan sebagai sumbangan sosial. Nah, dulu. Zamannya dulu ada namanya Porkas, ya ada SDSB. Kalau Porkas dulu dikaitkan dengan judi bola gitu ya. Karena ini memang sumbangan khusus untuk olahraga. Tapi kalau SDSB ini khusus untuk lebih luas. Jadi tidak hanya olahraga tapi seluruh aktivitas sosial yang didanai dengan lotre itu tadi. Sebenarnya kan lotre umum itu, lotre untuk masyarakat umum gitu. Nah, dengan cara seperti itu tadi, kalau ada yang menggunakan skema ini untuk pencucian uang, tanda kutip tadi itu, kan menjadi terlegalisir. Gitu. Apakah ini pemikiran yang sama yang dilakukan oleh negara seperti Makau, ya, yang melegalisir judi, ya, sehingga orang bisa tanda kutip mencuci uangnya di dalam perjudian ini dilegalkan. Yang penting negara dapat teks, dapat pertumbuhan ekonomi, ya, dan ini tadi ya daripada dikejar-kejar juga nggak dapat gitu ya, tapi lebih baik dia menyerahkan diri secara legal ya, ke dalam perputaran ekonomi tadi, dilegalisir. Cara berpikir inilah yang kemudian oleh para sebagian pengamat mengatakan ya udah deh judi online di Indonesia itu legalin aja, tapi dikontrol oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan Kamboja, Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia. Malaysia itu salah satu negara yang mengeluarkan lisensi judi online. Oh gitu. Yang terbanyak di ASEAN. Malaysia ya. Iya. Bukan Singapura, Malaysia. Juga bukan Kamboja, Malaysia. Gitu. Tetapi di teritori Malaysia perjudian nggak boleh untuk warga Muslim, termasuk yang perjudian online. Tapi kalau orang berinvestasi, bikin perusahaan di Malaysia, minta lisensi untuk membuat perjudian online, asalkan bukan untuk warga Malaysia, untuk warga Indonesia itu boleh. Duitnya dia dapat. Duitnya dapat karena mengalir kan. Iya. Mungkin pertanyaannya, gimana kan? wah kalau itu balik lagi mungkin konteks jawabannya lebih ke bagaimana pandangan kita terhadap judi ya. Terhadap judi, oke. Betul. Kalau aku mungkin secara short term ngelihat memang potensi cuannya bisa kita manfaatkan. Apapun yang untuk pembangunan ekonomi ini itu segala macam. Tapi balik lagi ke masalah fundamental kita. UNESCO aja bilang baca aja kita susah, illiterate. Tapi ini juga sorry ya motong ini karena berkaitan dengan pendapat ini tadi ya yang mendukung legalisasi tadi itu. Jadi teman-teman ini ada yang berpendapat justru dengan melegalisir maka pemerintah menjadi punya kontrol termasuk untuk mencegah orang yang rentan, kelompok yang rentan itu terlibat di dalam ini. Gitu. Sama kayak merokok lah gitu ya. Merokok bisa diregulate harus di atas 20. Tapi faktanya ya itu masalah penegakan hukum kan. Tapi intinya pemerintah menjadi punya ruang untuk melakukan kontrol. Perkara nanti kontrolnya efektif atau enggak, ya itu nanti di masalah implementasi kan. Tapi yang jelas dibandingkan dengan sekarang kita nggak punya kontrol sama sekali. Pemerintah nggak punya kontrol sama sekali dan kita melulu berada di sisi yang mengalami kerugian. Tapi kalau tadi bisa dikendalikan oleh pemerintah, dikontrol pemerintah, paling tidak ada keuntungan yang kita dapatkan gitu daripada ini terus-menerus mencederai kita. Gitu. Ini satu pandangan ya. Yang menurut saya juga logis sebenarnya. Mungkin kalau aku sedikit berbeda nggak apa-apa ya. Iya tentu boleh. Pertama melihat kita dari karena ini juga bukan pandangan yang mainstream, ini pandangan yang liar tadi. Dalam konteks kita bagaimana kemampuan kita berpikir kritis, sistem edukasi kita, masih apalagi dalam konteks konsumtif deh. Ngeliat orang masih konsumtif apa enggak, ngeliat aja dari data NPL-nya pinjol. Berapa yang pecah? Berapa orang yang gagal bayar?
berapa orang yang udah punya utang tapi ngutang lagi untuk nutup utang yang sebelumnya, apalagi ditambah pinjol. Jadi dalam hal ini aku ngelihatnya nggak cuman ini dari satu masalah ya terkait penerimaan negara, tapi multinya banyak banget. Itu dulu yang harus kita pastikan, mitigasi dulu. Kalau itu memang bisa dikendalikan betul, barulah mungkin Iya, baru kita boleh mendiskusikan betul. sebagai sebuah wacana untuk Ini dilegalkan. yang fundamental aja masih banyak PR Ya, gitu. kalau itu belum beres dulu ya udah deh, jangan punya ide liar Betul. kayak Karena gitu ini dulu kan ya. primer nih. Itu mungkin Ya. tersier ya kayak gitu. Memang kalau pengalaman yang dulu itu kan di zaman Orde Baru itu kan ya itu akhirnya diberhentikan juga gitu. Karena yang banyak yang menilai itu tadi pemerintah gagal mengontrol yang dampak tadi. Iya. Gitu. Coba kan kalau saya pernah tuh jalan-jalan ke Makau gitu ya. Jadi di pintu masuknya imigrasi Makau itu ada kios-kios gitu. Kios-kios itu jadi mau naik ferry gitu ya. Itu ada kios-kios. Kios-kios itu adalah P3K, pusat pertolongan Kecanduan. pertama orang kecanduan judi. Jadi yang tinggal kolor doang itu di situ dia dilayani gitu. Jadi korban main judi itu di situ. Jadi sampai sebegitunya. Jadi pemerintahnya bertanggung jawab gitu untuk taking care warganya yang terkena, bahkan warga asing, karena kan kalau yang di pintu-pintu imigrasi itu kan berarti warga asing yang dari Cina, yang dari mana-mana. Terus kalah main judi tinggal kolor doang gitu di maintain di situ. Bahkan ada yang menyediakan sampai akomodasi dia bisa pulang secara terhormat ke negara asalnya gitu. Artinya ya beli tiket, belikan tiket segala macam gitu. Kayak gitu. Itu kayaknya. Oke, sebagai penutup mungkin saya ada satu pertanyaan ini Mas Paku ya. Jadi pengalaman kami dulu di dalam hal pemblokiran situs-situs judi itu ada yang kami sebut sebagai fenomena balon. Fenomena balon itu kalau kita pencet di sini, dia akan nongol di sebelah sana. Pencet di sana dan nongol lagi di tempat yang lain. Gitu. Jadi kecenderungannya kalau kita menekan khususnya seperti perjudian online ini, dia akan muncul di tempat-tempat lain. Kalau basisnya website diblokir jadi aplikasi. Ketika aplikasinya diblokir, dia keluar lagi di media sosial. Ya di tempat yang lebih private lagi, lewat WhatsApp, lewat Telegram, judinya di situ. Jadi mainnya di situ, aplikasinya mainnya di situ. Jadi semakin dia ditekan, dia akan berpindah modus, berganti modus. Kayak tadi rekening-rekening diblokir, e-wallet diblokir, udah mulai diblokir kan? Pindah mereka. Sekarang mereka buka toko di e-commerce. Kalau yang anak-anak SD tadi, dia beli vouchernya Google Play, dia transaksinya di dalam aplikasi. Gitu. Jadi ya beli voucher Google Play ada di Indomaret. Iya. 10.000, 5.000 bahkan. Anak-anak beli itu. Terus kemudian mereka bermainnya di dalam aplikasi, menggunakan voucher itu dia membeli koin-koin di dalam aplikasi. Dan itu ada resellernya juga. Artinya makin lama, semakin kita tekan ini dia akan menuju ke arah yang semakin private, transaksi yang semakin tersembunyi, yang itu merupakan lingkup privasi kita. Apakah pertanyaannya, otoritas finansial keuangan itu memiliki instrumen untuk bisa masuk sampai ke ruang privat yang saya sebutkan tadi? Bagaimana pengalaman di luar negeri? Kita buat parameter dulu ya dalam tadi konteks ruang private. Kalau dia beririsan dengan sistem perbankan atau si penyedia jasa keuangan kan, kalau penyedia jasa keuangan nggak cuma bank ya, ada asuransi, ada fintech segala macam, itu kan PJK namanya. Selama kita bisa lihat, oh dia masuk ke dalam konteks ini, regulator, APH, pengawas, paling gampang PPATK, secara hukum dia punya kewenangan untuk masuk dan mengawasi. Bahkan melakukan tindakan ya, kayak upaya paksa memblokir, menghentikan sementara, kayak gitu.
Oke, jadi sebenarnya juga masih memungkinkan ya, tapi kita nggak tahu lagi, kan batasan pelaku Betul. kejahatan ini kan hanya Layernya ini, imajinasi mereka. betul. Ibaratnya ini saling saling belajar, Mas. Ya saling belajar. Mana yang paling pinter Oh, itu pada dia yang akhirnya. mau saya bilang gitu. Kalau itu tadi PPATK punya profiling, mereka juga punya profilnya juga gitu ya. Betul. Dia udah tahu Gimana nih menghindari itu. parameternya undang-undang kita, PPATK Iya. apa aja. Dia Dia pelajari buat itu juga. buat antitesisnya kan. Waduh. Jadi harus saling gini. Ya mungkin kayak virus antivirus kali ya. Oh, Aku siap, nggak tahu ya. kejar-kejaran ya. Iya kan. Oke, kalau begitu. Menarik sekali diskusi kita. Tapi ya waktu juga yang membatasi kita ya. Kita udah 2 jam ini kayaknya. Waduh. Kelamaan Mas. Ntar nggak ada yang nonton. Biasanya sih akan dibagi gitu ya. Nah, kalau cukup panjang akan dibagi oleh teman-teman rekan. Saya kira itu, terima kasih banget Mas Makasih juga. Paku atas partisipasinya di Kompor. Iya, iya. Kelompok om-om bikin ngobrol. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di channel kami ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan like dan di-share pembahasan kita ini karena sangat menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman dan mudah-mudahan juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang selama ini masuk ke meja redaksi tentang isu-isu seputar perjudian online dan bagaimana upaya kita nanti di dalam mengurangi dampak-dampak atau kalau memungkinkan bahkan mungkin menghapuskan perjudian-perjudian yang memang di Indonesia dilarang. Saya kira itu, terima kasih, sampai berjumpa di edisi yang selanjutnya. Salam Kompor.